Yap, kamu tidak salah baca. Kamu memang gagal karena kamu itu tidak baik dalam bidang yang kamu perjuangkan. Jadi di video ini saya akan mengupas apa-apa sih penyebab kamu selama ini bisa gagal dalam mencapai tujuan dan apa yang harus diperbaiki. Tapi sebelum itu, tentu saja video ini dibuat untuk keperluan atau perubahan yang positif bagi penontonnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu menjadi gagal dalam mencapai tujuannya. Hal-hal tersebut selalu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena hati dan pikiranlah yang menentukan tindakan kita. Tapi saya akan memulai dari satu hal paling sederhana yang bisa membuat kita itu bisa cepat gagal dan selalu gagal dalam apa yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita terlalu cepat merasa puas. Memang semua orang di dunia ini membutuhkan validasi. Tapi validasi yang terlalu remeh, yang terlalu kecil bentuknya akan membuat perkembangan itu tidak akan berjalan dengan baik. Alhasil ilmu dan pengetahuan yang kamu miliki itu mentok di situ-situ saja. Apalagi orang di tempat kamu merasa gagal biasanya membutuhkan kriteria-kriteria untuk bisa diterima atau bisa berhasil dan masuk di tempat-tempat tersebut. Apalagi kalau saingannya sangat banyak. Jadi hilangkanlah perasaan ini yang pertama. Hilangkanlah perasaan untuk cepat merasa puas dan membutuhkan validasi sederhana daripada orang lain di sekitar kamu. Ini juga termasuk sebagai pertanda orang tersebut adalah orang yang mentalnya lemah. Maka dari itu, naikkanlah rasa puasmu lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Menaikkan rasa puas ini bisa kamu lakukan dengan berhenti mencari validasi yang sederhana daripada orang lain. Jika kamu terlalu terjebak dengan validasi, ya kamu akan tidak berkembang. Kamu akan merasa rasa puasmu itu terlalu simpel dan terlalu instan. Maka dengan membuat kita menjadi orang yang tidak fokus pada validasi, menjadi orang yang tidak cepat puas, kita akan menjadi orang yang lebih serius untuk berkembang. Karena memang manusia itu terlalu terjebak dalam lingkungannya, ingin diakui di lingkungannya, dan jika lingkungan kamu itu kualitasnya itu tidak terlalu bagus, ya rasa puasmu juga terhadap validasi ikut menurun. Padahal saingan kamu dalam perjuangan mencari penerimaan mungkin dalam dunia kerja mungkin atau dalam pendidikan mungkin, saingannya itu bukanlah teman-teman yang ada di sekitaran kamu. Saingannya itu adalah orang dengan level lingkungan yang berbeda-beda. Tentu saja ini menunjukkan bahwa level kepuasan mereka juga beda-beda. Maka dari itu, berhentilah untuk berpatokan pada lingkungan kamu sendiri. Kamu tentu tidak boleh meremehkan lingkungan kamu dan meninggalkan pertemanan atau pilih-pilih dalam pertemanan. Tapi paling tidak dengan mengetahui saingan kamu itu sebenarnya ada di luar dari lingkungan kamu bisa berkembang atau berusaha lebih besar lagi jika dibandingkan dengan lingkungan yang kamu miliki. Itu yang pertama. Yang kedua itu, apa yang membuat kamu menjadi orang yang gagal adalah kelemahan mental yang tercermin dari tidak inginnya kamu untuk melihat orang lain lebih sukses daripada kamu. Ya, ini adalah hasil terburuk dari sebuah pergaulan. Karena kamu akan jadi penjahat. Bukan hanya seperti tadi menurunkan kualitas rasa puasmu, tapi ini justru ingin menghancurkan apa yang diinginkan orang lain. Mungkin kamu tidak sadar, karena kita itu memiliki kecenderungan untuk iri hati.
kecenderungan untuk dengki kadang-kadang, dan ini membuat kita gagal dalam segala aspek yang kita lakukan. Itu karena tanpa kamu sadari, waktu kamu, energi kamu, dan semua hal yang kamu lakukan dalam kehidupan terjebak dengan apa yang kamu pikirkan saat ini. Jika kamu sibuk dengan berpikir bahwa orang itu lebih sukses daripada saya yakin kamu akan menjadi orang yang lebih tidak bahagia daripada saat kamu tidak fokus untuk melihat orang lain. Ini juga membuat kadar kualitas perubahan yang kamu lakukan terhadap nilai-nilai yang ingin kamu capai jadi tidak berkembang. Karena fokus pada perasaan negatif itu membutuhkan energi yang lebih besar daripada fokus pada perasaan yang positif dalam pikiran dan hati kita. Perasaan tidak ingin melihat orang lain lebih berhasil daripada kamu juga menandakan bahwa orang tersebut memang sudah berhasil daripada kamu, lebih jauh berkembangnya daripada kamu, dan lebih sukses daripada diri kamu. Kalau bukan seperti itu, kamu tidak akan merasa iri. Dan masalahnya lagi yang lebih fatal, bukannya melampaui orang yang ingin kamu lampaui, kamu malah merosot. Bukannya berhasil melampaui orang yang kamu rasa lebih berhasil daripada kamu malah jadi semakin turun kualitasnya dan turun karena perasaan negatif tersebut. Nah, inilah yang membuat kamu gagal dalam kehidupan ini. Entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, karir, atau apapun itu. Karena kamu sudah mendewakan seseorang yang belum tentu kualitasnya itu lebih tinggi daripada yang seharusnya kamu ingin capai. Kamu dibayang-bayangi dan dibatasi oleh sebuah tembok yang bernama iri dengki terhadap kualitas seseorang yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi cobalah untuk lebih fokus kepada tujuan yang lebih jauh daripada hanya melihat keberhasilan orang lain. Jangan jadikan gagal orang lain sebagai suksesmu, dan jangan jadikan keberhasilanmu itu dipatok oleh susahnya orang lain di hadapan kamu atau gagalnya orang lain di hadapan kamu. Untuk melewati fase ini, untuk tidak lagi terjebak dalam situasi ini, caranya itu sangat sederhana. Kamu bisa mencari patokan orang yang jauh lebih berkualitas daripada orang yang kamu iri saat ini. Kamu bisa mencari seseorang seperti mungkin orang yang berhasil dalam bidang pendidikan kalau kamu bergerak di bidang pendidikan, yaitu seperti B.J. Habibie misalnya. Itu justru akan menjadi pikiran yang positif dan kamu bisa berkembang lebih besar daripada semua orang yang berada di lingkungan kamu. Karena kalau kamu hanya terjebak dengan orang di lingkungan kamu, ya kamu bergeraknya hanya untuk melampaui lingkungan yang kecil ini, bukan melampaui saingan kamu yang berada di lingkungan yang berbeda dan lebih luas daripada kamu. Sumber kegagalan berikutnya itu yang paling banyak dirasakan dan dialami oleh orang banyak bersumber dari mental yang lemah. Bersumber dari kurang siapnya mental kita untuk menghadapi apa yang seharusnya kita hadapi untuk bisa berhasil dalam atau sukses dalam dunia yang kita pilih. Yang menandakan kamu itu belum siap dalam hal mental. Perasaan kamu itu belum bagus lah, dan kamu itu belum bantang dan cocok untuk berhasil di dunia itu adalah saat adanya peluang untuk perubahan, kamu merasa takut untuk perubahan. Kemudian saat kamu disuruh untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan atau keluar dari zona nyaman kamu merasa panik dan kamu tidak berani mencoba. Itu adalah hal-hal yang membuat kamu bisa gagal dan tidak berhasil dalam semua aspek yang ada dalam kehidupan kamu. Jadi diharapkan setelah kamu menonton video ini, kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu bisa paham apa yang perlu kamu hilangkan dari sifat kamu ini. Saya yakin salah satu dari ketiga sifat tadi yang bisa membuat kegagalan yang besar dalam kehidupan ada dalam diri kamu yang gagal saat ini.
Dengan mengetahui itu, kamu bisa membentuk perubahan-perubahan yang relevan dengan apa yang kamu alami dan kamu rasakan. Jadi, kamu bisa berhasil di fase berikutnya. Sekian, wassalam.